Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Pemirsa dimanapun Anda berada, ayah, bunda, dan ananda semua, tidak ada perkara yang penting dan pokok yang kita goreskan di dalam hati dan jiwa kita di dalam memaknai kesempatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, kecuali syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, atas segala ketaatan yang Allah mudahkan dalam kehidupan kita. Sesungguhnya teman-teman semua, setiap ketaatan dan ketakwaan yang kita selenggarakan bukan karena hebatnya kita dalam iman, bukan pula hebatnya kita dalam takwa, tapi sesungguhnya setiap inci dari ketaatan dan ketakwaan yang kita selenggarakan merupakan bagian hebatnya Allah Subhanahu wa taala menolong orang yang beriman. Maka tidak ada tempat memuji kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, sampai kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa dimanapun Anda berada, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barokah." Yang artinya, sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam waktu sahur itu ada keberkahan. Ayah, bunda, dan ananda semua, ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa di dalam sahur itu ada keberkahan, maka makan sahur bukan hanya soal apakah kita mampu melaksanakan puasa dengan sahur atau tanpa sahur, tetapi soal bagaimana kita ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan yang Allah sediakan di dalam waktu sahur. Karena kata barokah di dalam bahasa Arab artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ada orang yang ia berpuasa dan ia tidak sahur, maka puasanya sah, tetapi dia tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan yang Allah sediakan di waktu sahur. Sedangkan ada orang yang berpuasa lalu ia sahur, maka tentu puasanya sah dan ditambah dengan kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di waktu sahur. Maka pertanyaannya, keberkahan apa yang Allah sediakan di waktu sahur sehingga Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk makan sahur? Maka pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keberkahan itu adalah yang pertama, menurut para ulama, kita yang sedang belajar bangun malam, maka sahur adalah waktu yang sangat tepat untuk kita belajar bangun malam. Mungkin selama 1 tahun ini kita sulit sekali bangun malam, tetapi di bulan suci Ramadan kita dibiasakan untuk bangun 1 jam atau setengah jam menjelang subuh. Dan sesungguhnya teman-teman, di akhir malam menjelang subuh adalah waktu yang sangat istimewa, waktu ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Allah menawarkan ampunan kepada hambanya, Allah menawarkan taubat kepada hambanya, Allah juga menawarkan pertolongan kepada hambanya. Allah sendiri yang menawarkan kebaikan-kebaikan yang sangat istimewa di sepertiga malam terakhir atau menjelang waktu subuh.
Sehingga sayang sekali ketika kita melewati waktu yang sangat istimewa ini. Maka sahur adalah madrasah, teman-teman, latihan untuk kita bangun lebih awal sebelum waktu subuh. Lalu ketika kita bangun, apa yang kita lakukan? Sebelum kita makan, maka kita berwudu dulu. Lalu kemudian kita sholat 2 rakaat. Kalau kita belum witir, lebih baik lagi maka kita tutup dengan sholat witir. Kalau kita sudah witir di masjid atau setelah taraweh, maka kita tidak perlu menutup lagi dengan witir, karena tidak ada 2 witir dalam satu malam. Cukup kita melaksanakan sholat 2 rakaat atau 4 rakaat dengan jumlah rakaat yang tidak ganjil. Ini yang akan kita lakukan sebelum sahur, karena kita sedang belajar untuk melaksanakan ibadah malam menjelang sholat subuh. Itu teman-teman keberkahan yang pertama. Lalu kemudian keberkahan yang kedua yang terdapat di dalam waktu sahur adalah dengan kita makan sahur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita kekuatan. Sehingga dengan kekuatan fisik yang Allah berikan, insya Allah puasa tidak akan menghalangi kita dari produktivitas. Walaupun kita berpuasa, kita bisa menjalankan, kita mampu menjalankan amanah-amanah di luar rumah. Walaupun berpuasa, kita tidak mudah mengantuk, teman-teman. Walaupun kita berpuasa, kita tidak akan mudah malas. Dan walaupun berpuasa, insya Allah kita tidak mudah emosi karena lapar. Dan itulah keberkahan yang terdapat di waktu sahur. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberkahan yang ketiga adalah sesungguhnya, teman-teman, dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Sahur adalah ibadah. Bayangkan, teman-teman, makan saja ibadah. Ketika kita bangun untuk melaksanakan sahur, walaupun hanya dengan segelas air dan sebutir kurma, tetapi kita mencoba untuk taat kepada Allah, itu saja bagian dari ibadah. Maka orang-orang yang bangun lalu kemudian melaksanakan sahur dinilai sebagai orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah-ibadah ritual. Sedangkan orang yang tidak melaksanakan, dia hanya melaksanakan puasa saja, dan dia kehilangan satu ibadah yang sangat istimewa yang Allah sediakan keberkahan-keberkahannya di waktu sahur. Dan yang terakhir, teman-teman, keberkahan apa yang Allah simpan di dalam waktu sahur adalah sesungguhnya waktu sahur itu adalah waktu yang didoakan oleh para malaikat. Sehingga siapapun yang bangun untuk melaksanakan sahur, untuk makan sahur walaupun hanya segelas air dan sebutir kurma, maka malaikat akan mendoakan mereka. Malaikat mengatakan, "Ya Allah, ampuni mereka. Ya Allah, angkat derajat mereka. Ya Allah, sayangilah mereka. Ya Allah, rahmati mereka." Mendapatkan doa dari para malaikat merupakan keberkahan yang istimewa, yang luar biasa. Dan mudah-mudahan kita senantiasa bisa bangun untuk melaksanakan sahur walaupun hanya segelas air dan sebutir kurma, karena kita ingin mendapatkan fa inna fis sahuri barokah. Di dalam sahur ada keberkahan-keberkahan. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khusus untuk saya yang menyampaikan, umumnya untuk para pemirsa dimanapun Anda berada, ayah, bunda, dan anak-anak semua. Tetap semangat menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan puasa hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu kita tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.